Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga mahasiswa tetap dalam keadaan semangat dalam mengikuti setiap tahapan proses di dalam mata kuliah hukum pidana ini. Nah, rekan-rekan sekalian, pada sesi ke-8 ini kita akan membahas mengenai beberapa alasan dan unsur yang ada di dalam ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kapan suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan itu dapat dimintai pertanggungjawaban ataupun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Di dalam konteks hukum pidana, bahwa tidak semua orang yang melakukan suatu bentuk perbuatan yang berkesesuaian dengan ketentuan hukum pidana itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama ada namanya alasan pembenar, yang kedua ada namanya alasan pemaaf. Hal itu bisa dilihat dalam ketentuan pasal 44 sampai dengan pasal 51 dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Di sisi lain ada juga alasan penghapus penuntutan pidana dan ada juga alasan penghapus pelaksanaan pidana. Semua hal tersebut adalah bahagian yang perlu kita pahami berkenaan dengan munculnya, terjadinya yang namanya tindak pidana, kemudian akibat pertanggungjawaban terhadap tindak pidana tersebut. Di sisi lain, ada juga keadaan di mana terhadap bentuk perbuatan yang dimaksudkan dalam suatu bentuk ketentuan rumusan tidak terwujud secara keseluruhan, namun bentuk pertanggungjawabannya dapat dilakukan karena itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana. Nama unsur tersebut adalah unsur percobaan. Meskipun secara keseluruhan terhadap muatan unsur tindak pidana itu tidak terwujud, namun tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena adanya tindakan permulaan yang dilakukan. Kemudian di sisi lain ada juga bentuk perbuatan yang tidak dilakukan secara keseluruhan terhadap apa yang dimaksud dalam ketentuan rumusan tindak pidana, tetapi itu adalah bahagian dari bentuk dapat dilakukannya pertanggungjawaban pidana kepadanya. Karena kenapa? Atas perbuatan yang dilakukan dianggap sebagai perbuatan turut serta atau penyertaan. Dapat juga berbentuk perbantuan. Nah, dari berbagai macam bentuk keadaan tersebutlah adalah bahagian yang dimaksud atau yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Mudah-mudahan dengan teman-teman mempelajari berkenaan dengan alasan, kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana, dapat menambah dan menguatkan pemahaman tentang bagaimana wujud penegakan daripada ketentuan hukum pidana itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.